bersama Semanggi University dan Kocok Jakarta. Oke, teman-teman pasti ini ya kayak, openingnya keren banget karena hari ini saya bersama dua divisi yang memang harus begitu ya. Betul. Coba perkenalkan diri kamu dong. Oke, ini langsung ini ya. Ya, kita langsung aja ya. Hai, senang banget teman-teman ketemu lagi di sini. Aku Aya, pasti udah nggak asing banget muka-muka kami dari pastinya sales, dan di sebelah saya ada Mbak Nisa. Hai, aku Anissa dari divisi sales. Oke, Mbak Aya dari sales, Anissa juga dari sales ya. Bisa dong diceritain ke teman-teman di rumah kira-kira posisi sales itu ngapain aja sih? Jualan doang? Ketawa langsung kayak ada sesuatu ya gitu. Kalau orang-orang tuh sales ya jualan, ya muka sales sudah kelihatan. Padahal menurut saya setelah nyemplung di sales ya Bu, niat kita tuh nggak cuma jualan teman-teman, ngebantu. Yang namanya orang ngebantu kan berarti win-win ya, maksudnya kita saling menguntungkan, ya kan? Ya beliau beli di kita, tapi nggak cuma kita, yaudah bapak beli ini, beli bayar, tanpa kita mengetahui isi terus penggunaannya, yang mana kita harus memastikan beliau beli barangnya harus bisa dipakai, harus berfungsi, bisa digunakan untuk upgrade bisnisnya, gitu sih Bu. Jadi luas banget dunia sales itu. Oke, jadi bukan cuma memastikan barang terjual, tapi juga bisa dipakai untuk nyelesain masalahnya konsumen. Kalau menurut Mbak Anissa gimana? Kalau menurut Anissa, sales sendiri ya Bu, pekerjaan sales sendiri emang tuh kayak udah highlight banget, oh sales ya jualan. Padahal enggak, padahal sales itu justru yang paling berpotensi, yang paling memiliki peluang buat self improvement. Karena selain kita cuma ngejual, ternyata jualan itu ada seninya, ada tekniknya gitu. Dan yang itu kan orang-orang luar yang nggak paham gitu ya Bu. Makanya kadang sales ya, ya emang kenapa gitu. Ya gue juga belajar kalau sales gitu. Memangnya apa sih di stigma masyarakat sama sales tuh buruk ya? Termasuk mungkin beberapa teman-teman yang job seeker. Pasti kalau udah ada posisi sales tuh di filter, udah di unklik gitu, nggak mau diklik untuk dijadikan tempat ngebit. Kira-kira menurut kamu kenapa? Takut. Kalau dalam pergaulan sih Bu, misalnya kayak, oh lu sales ya, lu takut, lu pasti lu nanti jualan, pasti nanti gitu. Oh jadi kayak dihindari sama teman-teman tongkrongan. Iya. Kalau stigma di lingkungan saya, walaupun berarti lingkungan yang dulu sebelum kita kerja, jangan nanti waktu saya SMA atau kuliah gitu, sales itu konotasinya menjadi pekerjaan yang dianggap nggak terlalu penting. Bahkan ada orang-orang yang malu menjalani pekerjaan sebagai sales. Oke, jadi lebih ke sebuah profesi yang memalukan ya. Iya. Dan kebetulan banget ya, jawaban dari Mbak Aya ini membuka kita kepada buku yang mau kita bahas nih teman-teman, yang dimana judulnya adalah Psikologi of Selling. Oke, ini salesnya tuh emang bodinya kompak banget gitu ya. Oke, jadi nyambung nih sama yang mau dibahas tadi sama Mbak Aya. Jadi di bab 1 terkait permainan dalam pada penjualan ini ada dibuka, ada statement kayak gini. Tanpa adanya penjualan tuh nggak akan terjadi apa-apa. Tidak akan ada yang terjadi sebelum penjualan terjadi. Wiraniaga adalah orang yang paling penting dalam masyarakat kita. Wiraniaga di sini berarti adalah tenaga penjualan seperti kita, gitu ya. Nah, dalam bab permainan dalam penjualan ini juga bukan membahas langsung harus jualan, bukan ya, tapi bagaimana kita mengenali bagaimana pentingnya posisi kita dalam skala bisnis. Bahkan bisa saya katakan ya, di dunia ini tidak ada industri yang tidak ada transaksi penjualan. Walaupun jasa itu kan menjual jasa gitu. Oke. Nah, mungkin bisa langsung kita mulai karena kita udah ada opening di dalam bab permainan dalam pada penjualan ini. Kita mau bahas bagaimana kita mengenali betapa pentingnya posisi kita dalam sebuah bisnis, yang dimana bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya tenaga penjualan seperti kita. Oke. Kira-kira apa nih poin yang Mbak Nisa dapat dari bab 1 subbab 1 ini? Mungkin untuk poin yang pertama Nisa dapat itu sebenarnya tertulis Ibu jelas di buku gitu ya, bahwa penjualan adalah pemicu dalam dunia bisnis gitu. Karena di setiap namanya kita transaksi penjualan gitu ya, maksudnya transaksi itu kan ada jual dan beli. Mungkin yang kita pelajari di sini ada penjualan. Nah, kenapa sih dia jadi pemicu
dalam dunia bisnis. Sebenarnya bisnis tuh kalau kita bicara bisnis kan luas ya Bu. Apalagi kalau kita udah bicara bisnis, pasti kita ada bicara soal keuntungan, ada di mana kita mengelola uang kita, itu kan udah ke bisnis berarti. Nah, ranahnya sendiri dalam pemicu dalam dunia bisnis ini adalah yang mengenalkan kita kenapa kita itu penting di sini. Kenapa tenaga penjual itu penting? Karena penjualan ini hampir semuanya itu pakai gitu Bu. Dan bahkan yang gak kita sebut yang kita mungkin gak kelihatannya berbisnis, cuma itu kita sebutnya namanya bisnis, kayak tadi jasa kan kayak gak kelihatan kalau dia berbisnis, nggak jual barang. Cuma ternyata itu salah satu bentuk yaitu bisnisnya jasa gitu, dan itu yang gak terlihat kadang-kadang. Makanya di sini ngenalin nih Anda itu penting, bahwa kita itu penting karena kita adalah pemicu, tenaga penjual adalah pemicu di sini. Gitu sih dari Oke, dan dari aku mungkin nambahin ini baru opening banget ya teman-teman ya. Padahal nanti bakal banyak daging yang baru kita baca di bab awal aja udah bagus banget. Mbak Nisa tadi bilang kalau tenaga penjual itu sebagai pemicu di semua bisnis, yang di situ pasti melibatkan yang namanya tenaga penjualan. Lagi-lagi yang diri kita disebut sebagai wiraniaga. Ketika wiraniaga di sini bagus, ibaratnya wiraniaga yang baik itu akan menciptakan sebuah bisnis yang baik juga. Jadi memang tadi kuncinya di wiraniaganya, yang perlu disadarkan bahwasanya Anda itu penting. Anda di sini ya wiraniaga, saya, Mbak Nisa gitu. Oke, berarti tadi lebih membangun mindset untuk teman-teman sales itu lebih percaya diri lagi ya, bahwa saya posisi kalian tuh sepenting itu. Dan makna dari yang tadi teman-teman bagikan adalah itu dibuang-buang deh itu stigma-stigma orang kalau pekerjaan kamu memalukan, pekerjaan kamu nggak ada gajinya kan. Ada yang sampai emang sales digaji ya gitu. Kalau nggak bisa jualan segini, kayak masa disuruh jualan segini baru, padahal ya di semua industri tanpa adanya wiraniaga ya nggak bisa makan gitu ya. Oke, kira-kira di bagian perusahaan terbaik ini korelasinya apa sih dengan kalian menceritakan bahwasanya posisi kalian itu posisi yang penting gitu? Nah, tadi ngomongin soal wiraniaga terbaik yang membuat bisnis itu baik, itu balik lagi ke gimana kita menjualnya. Bahkan di sini ditampar dengan kalimat sebaik apa Anda menjual. Sebaik apa Anda menjual, bukan sebanyak ya. Sebaik apa? Sebaik apa? Berarti benar-benar servisnya kan ya Bu. Jadi memang kita menjual, ya targetnya achieve, ya pelayanan bagus, bahkan kayak kita mungkin banyak yang dijual, mungkin banyak juga yang komplain. Nah itu komplainnya harus kita tekan untuk bisa, berarti kalau pelayanan baik, walaupun orang ada komplain, tapi mereka bisa sabar. Nah itu juga hal-hal yang perlu di-adjust, perlu di-improve gitu. Nah di sini dapat lagi dijelaskan bahwasannya kita tadi ngomongin perusahaan terbaik itu menciptakan banyaknya CEO baru duniawi, ya kan, dunia. Bahwasanya di sini disebutkan bahwasanya di Fortune 500 itu salah satu majalah di Amerika sana, bahwasanya yang muncul menjadi posisi CEO kebanyakan itu lahir dari divisi sales gitu loh. Ini 10 tahun ke depan kalau akan lihat langsung CEO Ayah, CEO Anissa gitu ya guys. Amin. Oh ya, setuju banget. Oh jadi sebenarnya ya itulah alasan yang menurut saya ini jadi wawasan saya yang baru. Awalnya sebelum saya sharing sama Mbak Aya dan Mbak Anissa, yang kita tahu biasanya orang kalau jadi CEO, jangankan kita ngomong CEO dulu deh, supervisor, manager dan lain-lain itu pasti selalu diangkat dari tenaga penjualan. Tapi bukan karena ini alasannya, karena mereka dianggap bisa ngasih duit ke perusahaan. Itu apa ya, pola pikir yang menurut kita kayak sempit dan membuat kita mungkin menghasilkan emosi yang negatif, karena kayak mentang-mentang kamu tuh tulang punggungnya perusahaan ya, jadi bisa dapat kesempatan seperti itu ya, padahal ternyata sekompleks ini gitu. Oke. Ini sih Bu, paling ngelengkapin aja sih. Jadi memang sebenarnya tertulis di buku yang tadi Mbak Aya sampaikan, karena benar-benar sampai ditulis nih nama PT-nya gitu ya. Dan nama karirnya gitu. Kayak jelas gitu loh. Berarti ini bukunya bukan hoax gitu ya? Ini kayaknya real. Sampai di kok ini kayaknya real sih, mainnya real. Sampai
dideskripsikan bahwa wanita karir terkuat itu dipegang sama yang dulunya tuh mantan sales loh gitu. Wow. Itu makanya sebenarnya kenapa dibahasnya berkaitan dengan sama Anda itu penting dan selaras sama perusahaan terbaik. Karena dari seorang kenapa kita penting gitu ya, karena kita bisa melahirkan perusahaan terbaik gitu loh ya. Jadi jadi memang yang tadinya kita ya kita harus pertama memang menganggap diri kita penting gitu ya, sampai kita bisa punya motivasi, bisa kayak ini wanita karir terkuat. Amin. Berarti bab ini bikin teman-teman sales jadi lebih punya purpose ya untuk lebih maksimal dalam menjalani posisi sales ya. Ya karena saya FYI ya teman-teman, saya tuh tertarik untuk jadi sales malah ketika saya bukan jadi sales gitu. Oke. Ya sebelum di posisi saya sekarang, saya tuh saya selalu menolak posisi sales karena ya mungkin tadi takut kayaknya nggak bakal bisa deh, terus kalau diomelin orang gimana dan lain-lain gitu ya. Oke, tadi perusahaan terbaik, bahwasanya ternyata pekerjaan seorang sales itu bukan cuman sebatas oh dia banyak duit, dia banyak komisi, tapi sebesar bagaimana dia bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, karena medannya pasti beda sama medan-medan let's say kita ngomong orang back office gitu ya. Yang kedua juga dia bisa menghasilkan perusahaan terbaik. Betul. Gitu ya. Oke, dan sampai di penghujung bahasan terakhir, yaitu tentang penghasilan besar dan jaminan kerja. Sebenarnya ini tadi udah agak dibahas sedikit ya, bahwasanya sales memang terkenal kalau dia berhasil dalam menjalankan target achievementnya udah pasti yang dikantongin akan sangat beda dengan posisi lain, dan itu udah bukan rahasia lagi ya, tapi udah fakta. Nah, apa yang mau kamu sampaikan dari poin di sini? Mungkin dari aku dulu Bu, tapi izin untuk melengkapi tadi bahasan kenapa sih kebanyakan CEO itu lahir dari sales. Nggak cuma dari perspektif kalau iya sales bisa menghasilkan cuan, tapi di luar itu orang yang berjualan tidak hanya berjualan, dia harus melihat ke belakang dengan oh ternyata yang saya jual itu misal barang Mbak Nisa adalah harus diproduksi. Kita melihat oh alurnya, lihat proses, kita tahu gimana dan lain-lain. Otomatis mereka belajar semua kan Bu, walaupun nggak semua, tapi dia tahu alur. Yang di situ biasa menangkap lebih banyak daripada divisi lain. Betul. Itu yang menurut saya itu kenapa mereka layak untuk bisa ada di posisi itu. Nah, terus tadi sudah jaminan nih orang sales kamu bisa mendapatkan lebih ketika kamu juga berusaha lebih. Itu sih. Dan itu sangat-sangat mungkin gitu. Karena lagi-lagi yang kita berikan atau kita perjuangin itu semua bakal ada value-nya. Betul. Jadi nggak ada salahnya untuk kita terus memaksimalkan apa yang kita bisa untuk bisa sell sebanyak-banyaknya. Terbaik iya, banyak iya. Oke. Jadi Quality and quality ya. Oke, gitu ya. terbaik dan terbanyak. Kalau Mbak Anissa untuk di poin ini gimana? Kalau dari Anissa nanggepin poin penghasilan besar dan jaminan kerja, sebenarnya langsung ke apa sih Bu? Langsung ke titik sih. Kenapa penghasilan besar? Ya karena kan maksudnya kita menjual gitu ya. Kita bisa mengatur sendiri gitu ya maksudnya. Dan jaminan kerja. Kayak di mana-mana orang butuh sales, boy gitu. Kayak kalau butuh sales gitu ya. Jaminan kerja lu bakal di mana-mana. Lu punya portofolio sales, lu melamar di perusahaan yang pasti butuh sales gitu. Iya. Jadi lo bisa jual, lo pasti dapat kerja gitu. Walaupun portofolio lu seorang sales, jaminan kerja lu tuh gede. Karena di mana-mana tuh butuh bisnis pemicu. Bahkan tanpa kamu harus melamar, kamu juga udah bisa jadi sales. Ya kamu juga jualan sendiri dong. Jualan. Kita makanya kita buat bisnis sendiri. Oh iya, nah itu Bu, nambahin sedikit. Jadi maksudnya kenapa bisa berpenghasilan besar, yaitu kalau orang yang memilih untuk membuka usahanya sendiri gitu ya. Jadi punya lebih banyak profit di sana. Oh, mungkin nambahin dari menarik yang Mbak Nisa bilang, ada mungkin kita sekarang bisnis company branding ya Bu ya. Tapi pun kita punya personal branding. Bahkan sampai orang misal udah trust banget ya sama Mbak Nisa. Walaupun di situ Mbak Nisa nggak jualan, mereka tanya, pokoknya saya pengen jual ke Mbak Nisa. Pokoknya belinya dari Mbak Nisa. Mbak Nisa jual apa saya beli, gitu loh. Kalau memang kita udah melekat banget dengan branding sales. Oke,
siap. Menarik banget ya apa yang dibahas sama Mbak Anissa dan juga Mbak Aya tadi. Akhirnya kita tidak terasa udah bahas bab 1. Cuman nggak akan mau langsung saya tutup. Saya lebih kepada bagaimana teman-teman memaknai bahasan yang dari teman-teman dapat. Teman-teman kan tadi nggak bahas terkait intisari yang teman-teman dapat nih. Nah, kira-kira habis baca ini teman-teman tuh apa yang teman-teman dapat dan pengen eksekusinya seperti apa? Kalau dari Adi saya Bu, setelah baca buku ini rasa kekhawatiran aku gitu ya, yang tadinya ada yang Memangnya apa sih Mbak yang kamu khawatirin? ya itu sebenarnya lebih ke itu jaminan kerja. Kenapa takut itu? Karena kan takutnya gini, ya ampun, maksudnya gini loh, bakal kalau gue punya portofolio sales, gue ngelamar nanti sales lagi gitu ya. Padahal ternyata pembahasan sebelumnya itu kan kayak ada perusahaan terbaik, ada kenapa Anda itu penting gitu. Jadi lebih menguatkan purpose tadi gitu. Jadi setelah baca ini jadinya ya itu sih Bu, purpose-nya dari aku dan mengurangi rasa kekhawatiran yang ada di diri aku ya. Kenapa kamu khawatir untuk jadi sales lagi? Apa yang kamu khawatirkan sebenarnya? Iya sebenarnya kayak takut terjebak aja sih Bu, takut terjebak gitu loh. Padahal setelah baca dulu gini, itu penting jangan-jangan gitu. Kamu akan selamanya hidup menjadi seorang sales. Iya gitu. Padahal pembahasan pertamanya tadi iya benar gue penting. Gue takut gitu. Oh, berarti awalnya Mbak Anissa itu masih underestimate sama posisi Mbak Anissa sendiri ya. Itu alasan kenapa kamu gak achieve. Gitu ya. Oke, semoga setelah baca ini bisa lebih semangat lagi ya dalam menjalani posisi Mbak Anissa. Kalau Mbak Aya gimana? Kalau dari saya lebih sekarang dengan tadi membaca ada bagian yang dulu sales itu di nomor 2 kan. Tadi kayak dianggap malu lah kalau punya Benar. Justru setelah saya belajar di sini dengan kita ternyata sales itu sangat mulia, justru saya semakin pede untuk memberitahu bahwa saya sales itu pekerjaan sangat mulia dan sangat bervalue gitu loh. Karena kita sangat berperan penting di perusahaan. Betul. Gitu. Dan kita itu jadi titik tengah loh. Purchase ke kita, logistik ke kita, semuanya, dan kita ini jadi benar-benar core-nya. Sales itu bukan second choice, pokoknya ya. Always first choice. Oke. Nah, kalau dari saya mungkin ya tadi berkaitan sama yang disampaikan sama Mbak Anissa sama Mbak Aya juga. Intinya buat teman-teman yang memang mungkin di rumah gitu ya, baru mau memulai karirnya, belum punya pengalaman sama sekali. Menurut saya posisi sales adalah bukan posisi yang harus kita tolak mentah-mentah. Tadi Mbak Anissa ada bilang, saya khawatir apakah kalau ngelamar lagi mentang-mentang saya pernah jadi sales, jadi perusahaan lain tuh benar-benar ngelirik saya udah sales aja gitu kan. Kadang kan kita takut kayak gitu ya, padahal kita nggak boleh berpikir sesempit itu. Di atasnya sales tuh ada supervisor sales, di atasnya supervisor sales tuh ada R&D itu dia ngebaca market, ngebaca produk apa yang harus cocok sama market. Di atasnya R&D lagi ada apa? Ada data analis yang dimana gajinya tentunya lebih besar dari sales, tapi untuk jadi itu kamu udah harus pernah nyemplung. Karena orang-orang di atas sana kan nggak nyemplung langsung. Iya, betul. Dia harus punya tim lagi yang dimana timnya tuh harus tim yang bisa berenang, bisa nyemplung dan bisa menghasilkan data-data yang dibutuhkan. Nah tadi dan korelasinya juga relate sama apa yang disampaikan sama Mbak Aya. Nggak mungkin lu ngeraguin kapasitasnya sales untuk bisa jadi posisi yang lebih dari sekedar sales. Kenapa lu bisa bilang gitu? Karena kita yang paling tahu alurnya, kita yang paling tahu siapa konsumen kita yang paling tahu mereka butuh apa, dan kita yang paling tahu bagaimana caranya kita bisa survive dengan saingan kamu tuh bukan user to user, tapi corporate to corporate. Makanya tadi dibilang sales itu bisa menghasilkan perusahaan yang terbaik. Iya, karena perusahaan terbaik bukan dihasilkan dari siapa konsumennya, tapi bagaimana konsumen itu menjadi sesuatu yang dihasilkan dari seorang sales gitu ya. Mungkin sebelum closing, pesan untuk teman-teman di rumah yang baru mau memulai karir mungkin, atau yang udah jadi sales, bisa dong disampaikan. Mungkin dari saya, kalau teman-teman lihat di job seeker ya, banyak banget posisi sales, dan kalau pertama teman-teman wajib memberanikan diri, karena jadi sales itu
Sangat challenging. Betul, sangat challenging. Oke. Sangat challenging. Dan di situ kita benar-benar dibentuk. Jadi stop berpikir sempit kalau sales itu hanya dia berjualan, tapi lebih dari itu. Karena kita punya peran yang sangat besar untuk sebuah perusahaan. Oke, kalau dari Mbak Anissa nih, buat teman-teman di rumah. Kalau dari Anissa melengkapi Mbak Aya aja, langsung Anissa tarik kalimat gitu ya, yang bunyinya gini: tetap semangat dan terus belajar. Oh, tetap semangat dan terus belajar. Oke. Jadi teman-teman, kalau penasaran bisa komen dong di bawah. Selanjutnya teman-teman pengen kita bahas buku apa lagi yang berkaitan dengan sales gitu ya. Tapi ya kita bukan cuma mau bahas satu aja. Nanti kedepannya kita akan bahas lagi dan tentunya kita bertiga lagi dan mungkin dengan moderator yang berbeda gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Aya, Mbak Anissa. Saya doakan semoga teman-teman achieve 100% ya 2024. Semoga teman-teman sales yang nonton ini tetap semangat karena kamu itu bukan cuma sekadar jualan tapi melahirkan perusahaan yang terbaik gitu ya. Tetap semangat berjualan, tetap semangat untuk achieve target karena tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mengusahakan yang terbaik. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.